Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita baca dan merenungkan dasar kebenaran firman Tuhan ini, jelas bahwa setiap kita seharusnya orang percaya kehendak dari Raja kita. Ingin kita meletakkan dasar dalam kita mengiring Tuhan hanya ke dalam satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah satu-satunya Raja, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita ada keperluan, kalau kita ada pergumulan, kalau kita ada apapun juga, kita harus kembali ingatlah dasar iman percaya kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sebab saya percaya bahwa di dunia ini banyak sekali, apalagi kalau kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan, banyak sekali tawar-menawar dari dunia yang begitu menggiurkan. Dan tanpa kita sadari, dasar iman kita bisa bergeser. Tapi dengan kita mengerti bahwa dasar firman itu yaitu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita kembali kepada patron awal yang Tuhan kehendaki sesuai firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu mungkin beberapa pertanyaan daripada Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pak, apa hasilnya kalau kita sebagai orang percaya kita menaruh dasar yang benar dalam Yesus Kristus? Wow, saudara, ya, saya percaya tidak akan pernah merugikan saudara. Bahkan ikut Tuhan, saya mau katakan bahwa itu menguntungkan buat saudara dan saya. Kenapa? Karena hal yang pertama kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu, batu karang. Siapa dia? Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang pertama Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau saudara membangun bangunan di atas batu karang yang teguh, yang kokoh, saya mau katakan sekalipun saudara dicobai, saudara tidak akan goyah. Haleluya. Akan berdiri tetap kuat, akan tetap teguh, akan tetap kokoh. Haleluya, ya. Sebab selama kita masih ada di dunia ini, saya percaya bahwa setiap kita tanpa terkecuali saya juga pasti akan mengalami pencobaan demi pencobaan. Oleh sebab itu, bangunlah di atas dasar yang benar, maka engkau tidak akan goyah. Seperti saya juga tidak akan goyah, karena Yesus yang adalah Raja kita akan selalu berdiri bersama-sama dengan kita, membela kita. Yang setuju boleh katakan amin. Wow, haleluya, haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya. Dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Katakan amin. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saya percaya bahwa sekalipun kita ada di dunia ini, iblis tidak tinggal diam. Iblis selalu ingin merebut apa yang kita punya, ya, merebut kebahagiaan kita, merebut damai sejahtera kita, merusak kita, menghancurkan kita, ya. Dan ujung-ujungnya dia ingin menggiring kita, membawa kita kepada alam mautnya. Tapi saya mau katakan, kalau saudara membangun di atas dasar yang kuat, dasar yang kokoh, dasar yang teguh, yaitu di dasar firman Tuhan dan Yesus Kristus yang adalah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka hal yang kedua,
alam maut tidak akan pernah bisa menguasai kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, haleluya. Alam maut bukan cuma hanya berbicara pada saat kita nanti sudah meninggal, saudara. Di dunia ini pun kita masih hidup. Kalau kita mengalami kesengsaraan karena kita salah berpijak, ya, setiap hari kita akan mengalami kesedihan, akan mengalami satu kedukaan karena kehidupan yang tidak baik. Itu juga bicara kita sudah ada di atmosfer alam maut. So, jangan sampai kita terjebak iblis. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita bangun di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Maka saya percaya iblis dan alam maut tidak akan pernah bisa merebut kita, tidak akan pernah bisa menguasai kita. Bahkan Tuhan berjanji dalam kehidupan kita akan selalu ada shalom, akan ada selalu damai sejahtera, akan selalu melimpah dengan anggur manis, yaitu sukacita yang datang dari surga. Katakan amin. Wow, haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat sama-sama dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow, ini bicara tentang kuasa, tentang otoritas, saudara. Jadi waktu saudara berdiri di atas firman Tuhan, di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus yang adalah kepala buat setiap kita, saya percaya kuasa dan otoritas menyertai hidup saudara dan saya. Sebab saya percaya kehidupan di dunia ini kita masih perlu otoritas, ya. Kalau otoritas dari dunia aja membuat kita berkuasa, apalagi kalau saudara berjalan dengan otoritas yang datang daripada kerajaan sorga, yang diberikan langsung oleh Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya hidup kita akan mengalami kemenangan. Oleh sebab itu, tiga hal ini kita pegang sama-sama, dan saya mau katakan jangan pernah ragu lagi. Bangunlah iman percaya saudara di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus yang harus menjadi kepala dalam hidup kita dan firman Tuhannya. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya izinkan saya berdoa. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus untuk kami membangun dasar yang kuat. Biarlah saat ini izinkan kami untuk kami terus menerus memiliki iman yang terus bertumbuh percaya kepada Engkau. Satu-satunya junjungan kami. Satu-satunya Raja dan Kepala dan Juru Selamat dalam hidup kami. Materaikan ini Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.